dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan kuliah duha pada hari ini, tanggal 2 Mei tahun 2020, bertepatan dengan 9 Ramadan tahun 1441 Hijriah, insya Allah akan diisi oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Muhammad Shodiq Ahmad LC MA. Sedikit saya akan membacakan biodata beliau, biodata singkat, karena memang kita juga sudah sangat familiar dengan guru kita yang dalam keadaan sebelum Ramadan juga sebagai pengisi tetap di Masjid Al-Amin. Beliau nama lengkap Muhammad Shodiq Ahmad LCMA, tempat tanggal lahir di Pati, 12 Juli tahun 1976, untuk alamat tinggal saat ini di Kompleks Haji Harith, Blok A26, Kampung Pamahan, Jati Mekar, Jati Asih. Pendidikan beliau yang ditempuh S1-nya di Al-Azhar Kairo, Mesir, S2 di International Islamic University Islamabad, Pakistan, dan saat ini sebagai dan S3 di Universitas Islam Asafiyah, sedang melaksanakan S3 di Asafiyah. Untuk aktivitas beliau, yaitu sebagai imam rawatib, imam tetap di Masjid Baitur Rahman, Sakura Regensi, Jati Asih, dan sebagai dosen TIU Darul Hikmah, Jati Asih, Bekasi. Demikian untuk biodata singkat dari Ustadz kita pada pagi hari ini. Dan untuk tema kajian kita pada hari ini yaitu kepedulian sosial dalam Islam. Tidak berpanjang lebar, kami persilakan Ustadz Shodiq untuk memulai kajian kita pada hari ini. Bapak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat, terutama jamaah Masjid Al-Amin di Bumi Mutiara yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini cukup teduh. Semenjak pagi tadi sampai sekarang dingin. Semoga situasi Ramadan walaupun ada musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kondisinya membaik sehingga kita semuanya dianugerahi sehat walafiat, sehat badannya lahiriah, sehat iman dan batiniahnya. Sehingga walaupun dalam kondisi yang agak terbatas, kita masih menyempatkan diri untuk ngaji. Semoga ini juga termasuk untuk menyempurnakan rangkaian ibadah puasa kita dan rangkaian ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Hadirin yang mulia, tema yang diamanahkan ke saya adalah kepedulian sosial. Artinya peduli berarti ada perhatian, tidak cuek, itu namanya peduli. Artinya peduli berarti ada respon.
ada tanggapan, ada setrumnya. Tidak kok cuek, dingin, acuh, egois. Oleh karena itu, nanti selama kajian ini dan selanjutnya, masing-masing kita menengok dirinya, mencocokkan apakah dalam dirinya itu masih ada peduli, masih ada perhatian atau tidaknya terhadap sosial. Karena kalau kita telusuri, ini dalam yang saya tulis, bahwa Islam itu adalah agama yang sangat peduli. Semakin peduli seseorang, oh berarti Islamnya semakin kuat. Semakin cuek seseorang, oh berarti iman dan Islamnya ya semakin rendah. Maka masing-masing kita nanti akan melihat, bercermin tingkat rasa pedulinya terhadap sesama, nanti sejauh mana. Kalau pedulinya tinggi, sangat kita syukuri. Tapi kalau pedulinya sangat rendah, ya harus kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillah. Kita lihat pelan-pelan. Maka dalam berbagai redaksi yang saya himpun, ini satu lembar sebetulnya tidak cukup. Hampir itu antara peduli dengan iman itu hampir dikaitkan. Bahkan semua ibadah nanti pasti ada rentetan pedulinya. Apapun itu, walaupun itu namanya ibadah ritual. Jadi kalau kita Islam kafah itu namanya akidah, ibadah, muamalah, akhlak itu hampir menyatu. Kalau ingin menjadi kafah, tidak sepotong-sepotong, tidak diambil bagiannya, tapi bagian itu nanti akan merembet. Kita buktikan pelan-pelan. Nomor satu, itu kalau di makalahnya ya, di baknya. Kita buktikan bahwa agama ini sangat peduli. Yaitu dengan adanya peduli para nabi terhadap umatnya. Para nabi dan para rasul itu adalah hamba-hamba Allah yang terbaik. Kalau seandainya mereka itu amal ibadahnya sudah sangat tinggi, muamalahnya sudah tinggi, akhlaknya sama tinggi. Kok mereka itu tidak cuek aja ya, yang sudah mendapatkan posisi dan derajat tertentu. Akan tapi pasti dia ada rasa pedulinya terhadap kepikiran begitu dengan umatnya. Ditampilkan oleh para nabi banyak. Misalnya saya contohkan itu adalah Nabiullah Nuh misalnya. Apalagi dalam Al-Quran ada surat khusus yang dinamakan Nuh, itu rentetan perjalanan beliau untuk menunjukkan bahwa betapa pedulinya Nabi Nuh terhadap umatnya. Itu dari ayat 1, inna arsalna nuhan ila qaumihi, sampai berantat-berantat. Saya ambilkan di ayat yang kelima, itu disebutkan, qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Jadi perjalanan dakwahnya Nabi Nuh, artinya dakwah itu pedulinya Nabi Nuh terhadap umatnya, itu dikisahkan dalam surat Nuh ini. Yaitu pedulinya kalau di ayat 1 itu anzir qaumaka. Cuma pedulinya itu di level inzar, dakwah, memberi peringatan. Umatku jangan nakal terus. Sebab nanti akan tiba hari di mana ada azab yang sangat agung, sangat pedih. Azabun alim. Jadi dari sini Nabi Nuh tidak membiarkan, tidak cuek, tidak acuh terhadap umatnya. Ya ini mestinya harus ditiru oleh para ulama, oleh para ustadz-ustadz, oleh para guru-guru kita. Di posisi mereka-mereka yang jadi ulama, harus memposisikan pedulinya terhadap jamaahnya. Begitu. Bahkan dalam ayat 5 ini disebutkan,
Qala rabbi inni. Qala, berkatalah Nabi Nuh. Ini terlihat betapa pedulinya yang sangat tinggi terhadap umatnya. Rabbi, ya Allah Gusti. Ini sesungguhnya aku, Nabi Nuh ini. Da'autu, telah mengajak. Nah, ngajak ini termasuk bagian dari peduli. Makanya nanti peduli jangan sampai hanya peduli level materi aja. Pokoknya ada perhatian aja. Da'autu, telah mengajak. Siapa yang diajak Nabi Nuh? Qaumi, kaumku, jamaahku, umatku. Sampai pedulinya ngajaknya lailan wa naharo. Lailan malam, naharo siang. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan siang malam saya ajak mereka. Tidak saya diamkan. Tidak saya biarkan. Enggak tega saya melihat umat saya itu pada kesesatan. Itu pedulinya. Diteruskan misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, kita loncat kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sama. Di berbagai ayatnya juga banyak. Terutama di ayat surat At-Taubah ayat 128. Disebutkan secara umumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Ini. Laqad ja'a, sungguh telah datang kum kepada kalian. Siapa yang datang? Rasulun min anfusikum. Seorang utusan dari tipe kalian, artinya dari kalangan manusia, tidak malaikat, yaitu baginda Rasulullah SAW. Di mana tingkat pedulinya? Yaitu di lafal harisun alaikum. Sangat peduli, sangat kepikiran, begitu. Sampai dibela-belain, ya munajat, sampai dibela-belain ke Gua Hira, sampai dibela-belain. Bahkan kepeduliannya ketika ditentang sampai diusir-usir. Sampai hijrah. Dan ketika didakwai, kok tidak nurut, masih peduli aja beliau. Tidak kok malah nyukurin terus kemudian berdoa kepada Allah agar disiksa mereka, tidak. Jadi tingkat pedulinya para nabi sampai segitunya dituntun kita. Oleh karena itu nanti di ayat-ayat lain, nuntunnya, pedulinya hampir di semua level. Sampai kalau dikatakan saking menyeluruhnya Islam itu, sampai kita untuk qadaul hajat saja, itu juga ada pedulinya baginda Rasulullah SAW untuk nuntun kita. Enggak dibiarin, enggak dilepas begitu aja. Kita berkendaraan juga begitu. Kita tidur juga begitu, makan juga begitu, bertutur kata begitu. Nah, ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Nomor 2, untuk membuktikan bahwa peduli Islam, yaitu ketika puasa. Ketika puasa harus menyadari, jadi ibadah puasa itu tidak hanya untuk egois diri kita saja, terus mandek begitu, enggak. Akan tapi nilai puasa kita itu akan sangat tinggi, berarti kalau ada unsur-unsur pedulinya. Kalau hanya untuk diri kita aja mungkin cuma segini aja. Tapi kalau ada pedulinya, naik lagi. Misalnya di tengah-tengah kita puasa seperti ini, nahan lapar, nahan haus. Terus di benaknya, ya Allah, berarti saudara-saudaraku yang selama ini PHK, selama ini kena dampak musibah ini, dan sebagainya. Apalagi yang selama ini bertahun-tahun, berbulan-bulan, tidak bisa belanja, tidak ada pemasukan, sehingga mereka ada nahan lapar dan haus ya. Atau seandainya sama-sama puasa, misalnya, kita sih puasa, tapi alhamdulillah persediaan di rumah ada.
tapi saudaraku ikut puasa, tapi memikirkan nanti bukanya pakai apa ya. Nah, ketika jiwa diri kita kok bunyi begitu, maka nilai puasanya akan dapat derajat kembali. Nilainya. Nah, itu kan terus ketika itu dirasakan berarti besok-besok terus ada peduli. Oh, berarti kalau saudara-saudaraku tidak dapat pekerjaan, bagaimana agar mereka makan ya, bisa buka ya. Bisa buka puasa ya. Maka usahakan diri kita di sela-sela ngaji seperti itu langsung tak begitu. Sekarang ini realnya kira-kira kita dikasih lapang oleh Allah apa tidak? Tabungan ada apa enggak? Maka ketika ya ini baru sosialnya ini. Ketika yang berupa materi, kalau ada tabungan dan cukup menumpuk, cukup melapang, maka ambil kesempatan ini. Karena peduli kita saat ini sangat berarti. Ketemu terutama saudara-saudara kita yang hilang pekerjaannya. Lah mestinya sebaliknya nanti. Orang-orang yang kehilangan pekerjaannya juga harus punya peduli terhadap saudaranya yang ngasih. Gimana pedulinya? Nah, ketika dikasih berarti syukur, mendoakan. Buktinya syukur, ya berarti menggunakan dan membelanjakan pemberian orang di jalan Allah. Harus dibelanjakan kepada hal-hal yang baik. Karena kadang itu tidak berimbang. Yang cukup mampu, alhamdulillah peduli terhadap yang tidak mampu. Tapi sebaliknya, justru yang tidak mampu malah tidak peduli. Contohnya gimana? Yang ngasih pada puasa, sementara yang dikasih malah udah tujut aja. Ya ada kayak begitu. Maka ya tetap ya, karena posisi kita adalah posisi yang dianugerahi oleh Allah, ya tetap ya. Semoga nanti suatu saat hati mereka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya ketika di tengah-tengah kita ngasih, tidak hanya sekedar ngasih aja, tapi ada ucapan-ucapan sedikit, ucapan dakwah. Bapak Ibu, Bapak dan Ibu, ini ada sedikit rezeki. Mohon bersabar ya, karena Allah berkehendak dan sebagainya. Oleh karena itu, ini walaupun sedikit, semoga berkah, digunakan dengan yang baik. Kemudian ditimpali pertanyaan, pada puasa semuanya ya, keluarga ya, gitu kira-kira. Pada terawih ya, gitu. Ngajinya tadarusan jalan ya, nah, begitu. Paling tidak begitu. Soal dia nanti timbal baliknya terhadap ini, itu terserah dia. Tapi paling tidak, selain kita memberi secara materi, ada unsur-unsur dakwahnya. Sebab takutnya, kalau tidak ada unsur dakwahnya, hanya ngasih, sementara nanti malah disalahgunakan banyak. Ya tidak hanya kasus ini aja, kasus banyak. Ini adalah dalam puasa. Bahkan ada satu, ini hadisnya banyak. Saya ambil satu hadis untuk membuktikan kepedulian dan betapa tingginya derajat peduli itu. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor 2 dalam apa ya? Melalui sanadnya an Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajris shaimi syai'an. Saya terjemahkan pelan-pelan. Man fattara. Ini saya ambil khusus karena kita lagi puasa, lagi Ramadan ini. Man fattara. Barang siapa yang mengiftari. Iftara berarti memberi buka puasa. Ini kan buka puasa, memberi buka puasa itu kan termasuk bagian dari peduli itu. Karena selama ini kalau ada peduli sosial itu langsung kepada materi. Ya ini termasuk materinya aja. Kalau tadi kan pedulinya berupa ajakan dakwah. Baik. Nah, ini mobil khususnya adalah materi. Barang siapa
yang memberi buka orang yang puasa, ngasih makan puasa, kana lahu mislu ajrihi, maka baginya mendapatkan pahala orang puasa yang dikasih buka tadi. Maka usahakan. Maka istilah-istilah bapak-bapak, kalau seandainya tidak ada musibah seperti ini, biasanya di masjid-masjid ada takjil, ada pemberikan buka puasa. Betapa tingginya pahalanya orang yang peduli itu. Tapi lagi-lagi hadis semacam ini jangan sampai terkecoh. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan peduli terhadap orang yang puasa. Jangan sampai mentang-mentang kita ngasih bukaan orang 30 ya. Jadi di hari pertama puasa, hari bulan Ramadan, terus langsung dia memberi buka puasa secara massal 30 orang. Berarti kalau kita ngasih bukaan orang 30 berarti ngantongin pahalanya berapa itu? 30 orang yang puasa. Bukan berarti terus hari kedua terus ilir-ilir karena pahala sudah di tangan, tidak begitu. Tapi ini menunjukkan betapa tingginya dan besarnya pahala orang yang peduli terhadap orang yang puasa. Nah, hadis-hadis semacam ini sering saya contohkan banyak. Biasanya yang sering saya contohkan itu adalah sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram itu, satu di sana, itu fadilahnya, itu afdalu mimmi'ati alfi sholat. Jauh lebih baik daripada 100.000 sholat. Nah, ini fadilahnya, maka ketika nyampe di Masjidil Haram sana, jangan sampai disia-siakan, jangan sampai pada lewat. Bukan berarti harus dipahami ketika kita habis umroh, terus sudah pernah sholat di sana, misalnya, terus nanti pulang-pulang sudah nggak mau sholat. Karena punya tabungan pahala yang sedemikian banyaknya. Jadi kembali lagi, betapa menunjukkan tingginya pahalanya orang yang peduli. Berarti kalau tidak mau peduli, ya berarti pahala yang setinggi itu lewat, sayang. Nah, untuk menunjukkan peduli tidak harus ratusan ribu. Semuanya sangat bergantung kepada kemampuan. Yang mampu 10.000, maka dia usahakan untuk belikan apa ya, kurma boleh. Tapi bagi orang yang mampu, jangan sampai dengan kemampuannya cuma belikan apa gitu. Jadi semua itu akan kembali kepada kapasitas dan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini lanjutannya adalah ghairu annahu la yanqusu min ajris shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahalanya orang yang puasa. Jadi tetap utuh orang yang puasa yang dikasih buka tadi. Oleh karena itu jangan sampai kita mengira ketika ada orang ngasih bukaan kepada kita, kemudian langsung ditanggapi, nggak mau saya, udah enak lo, saya udah pontang-panting puasa, sudah sholat duha, sudah ikut kajian, tapi tiba-tiba gara-gara kamu cuma ngasih kurma 1, pahala saya seharian malah pindah ke kamu, enak sekali, tidak begitu ya? Udah itu Allah yang hisab, Allah yang hitung. Karena dulu waktu kecil saya pernah begitu, saya namanya anak kecil iri begitu. Ya Allah, saya udah jerih payah begini, cuma dikasih modal dawet orang, dengan gara-gara dawet ini pahala saya langsung pindah. Enggak begitu. Lah kita nanti menerima uluran buka orang, nyenengin dia, pahala lagi. Tapi kita dikasih bukaan orang kok nolak, ya. Apalagi sampai nyakitin, ya nggak benar-benar. Jadi dua-dua pihak ini, baik yang ngasih buka, kalau dalam bahasa judulnya, baik yang peduli maupun yang dipeduliin,
itu sama-sama mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu betul-betul ini jangan sampai dilewatkan, harus kita ambil sesuai dengan kemampuan kita. Ya, semoga Bapak-bapak sekalian walaupun secara zahir sudah tidak ngantor, tapi semoga gajinya masih utuh, masih ditransfer. Sehingga takjil dan keingat saudara-saudaranya itu masih. Oh, biasanya takjil itu yang biasanya ke masjid lebih awal itu siapa ya? Yang sambil nunggu jamaah sholat maghrib itu ya. Oh, berarti marbot ini. Yang biasa adzan. Padahal marbot itu gajinya cair nanti akhir bulan. Nah, berarti kalau tidak kita kasih bukaan, dia nanti buka apa? Jangan-jangan cuma buka air, kasihan. Berbondong-bondong. Nah, kalau berbondong-bondong, nanti kalau prakteknya, wah, semuanya semasjid ngasih bukaan terhadap marbot semuanya. Apalagi makanannya makanan tidak tahan lama, tidak rusak ini nanti. Oh, berarti ya harus ada ngalahin yang dibuat buka yang tahan lama. Apakah beras, tidak nasi ya, beras. Apakah yang masih istilahnya mentahnya, boleh semuanya. Semuanya ada hitungannya, diniatkan untuk ngasih bukaan saudaranya. Ya. Apalagi kalau dalam kondisi seperti ini ternyata kayak lewat jarak jauh, lewat transfer, lewat ini banyak sekali saudara-saudara kita, family kita. Misalnya. Ya tidak jamin namanya di desa terus kemudian tanamannya ada, karena di desa itu nanam mungkin panennya ya nunggu sebulan 2 bulan. Karena ada asumsi sekarang itu musim mudik atau istilahnya pulang kampung gitu. Karena seakan-akan di desa banyak makanan, ya enggak juga. Karena di desa itu selain nanam ya harus nunggu panennya. Di desa, di kota sama aja. Allah sudah bagi-bagi rezeki. Tapi paling tidak yang saya tekankan, baik orang yang ada di desa maupun orang yang ada di kota itu ada peduli terhadap saudaranya. Nomor 3, peduli terhadap kemungkaran. Nah, ini saya maksudkan bahwa jangan sampai di benak kita itu peduli itu cuma peduli lapar aja, peduli materi aja. Enggak. Kita buktikan nomor 3 ini dan semacamnya. Peduli terhadap kemungkaran. Berarti peduli ada perhatian, jangan sampai pada dicuekin. Ketika kita tarawih dalam kondisi normal, anak-anak pada seliweran, pas tarawih loh ya, seliweran. Semua jamaah pada diem, nggak ada yang negur, nggak ada yang ngingetin. Oh, berarti tingkat pedulinya ya rendah. Ketika sama-sama dewasa dalam kondisi normal ini, kok ketika nyusun soft ada yang belentang, belentong, gitu, tidak rapat, tidak lurus. Kok dia diem-diem aja? Oh, ya pedulinya rendah. Maka betul-betul ini dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya sangat populer, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapapun orangnya yang melihat kemungkaran, nah ini mungkaran isim nakirah. Bentuk kemungkarannya itu apa aja, gede, sedang, kecil. Itu kemungkaran. Kalau tingkat kemungkaran tinggi nasional, ya berarti ya yang masif, yang gede, apakah korupsi, miliar, dan sebagainya, itu gede. Penghitungan yang tidak bagus, harus ada negur. Berarti peduli. Gitu. Tapi di level kita, misalnya keluarga, dalam satu keluarga sudah balik cukup umur kok nggak puasa, harus tegur, jangan sampai diam aja, dipantau saudaranya. Maka soal negur ini namanya peduli. Kalau kita kaitkan dengan surat At-Tahrim ayat 6 itu nyambung juga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Wahai orang-orang yang beriman, kalau memang dirimu masih kuat imannya, ku anfusakum. Jagalah, ajaklah keluargamu. Keluarga itu bisa jadi istri, anak, mertua, berantai ke sana. Tinggal kita di posisi apa? Suatu saat malah di posisi mantu. Kita mantu, tapi mertua, padahal ya masih seger kewarasan, kok nggak puasa, maka ya kita harus peduli. Nah, sekali. Waktunya agak 10 menit. Ya. Saya lanjutkan nomor 4. Peduli terhadap saudara muslim. Ya. 10 Ustaz ya. Ya, orang muslim lagi ngalami apa, harus ada pedulinya. Nah, ini pernah saya bahas secara khusus di masjid kita Al-Amin. Yaitu dalam hadis, apa itu? Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim. Perumpamaan orang mukmin terhadap saudara mukmin lainnya itu bagikan satu tubuh. Berarti kalau memang kamu betul-betul peduli, maka yang dialami saudaramu maka harus terasa oleh kita. Sebelum kita action loh ya, terasanya sudah ada. Maka miris juga melihat saudara-saudara kita pada di PHK itu sedih juga. Sedih juga. Melihat saudara kita, dilihat dari pekerjaan dapat bagus, dilihat dari usia sudah cukup, tapi kok belum ketemu jodoh-jodohnya ya. Orang nggak ketemu jodoh itu juga sedih. Maka kita juga ya Allah terus ya itu peduli. Peduli berarti actionnya nyari-nyarikan, nyomblangin, kira-kira begitu kan. Apalagi namanya saudara muslim itu tidak hanya dilihat dari se-Indonesia, tidak hanya sebojong kulur, tapi apa yang dialami di sana. Peduli terhadap tetangga juga begitu, banyak hadisnya. Hadisnya apa misalnya? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Kalau memang imannya tinggi, maka dia muliakan tetangganya. Berarti peduli. Apalagi yang saya tulis apa ini? Nah, ini juga pernah kita bahas. Di antara bentuk pedulinya langsung actionnya adalah, wahai Abu Dzar, kalau kamu lagi masak daging, maka banyakin kuahnya. Ini kan di sela-sela mau masak aja sudah kepikir ya. Sudah kepikir berarti sudah pedulinya. Nah, itu sudah kepikir tetangganya. Kira-kira tetangganya nanti bisa ikut ngerasain apa enggak ya. Lagi makan enak. Open house dan sebagainya. Bahkan ketika kita kaji ini dulu di masjid secara khusus tidak hanya masalah masak aja. Kita suatu saat nanti, entah ini nanti jadi boleh mudik atau enggak, kalau seandainya ada mudik, terus pulang-pulang dari kampung harus bawa oleh-oleh, kepikiran ketika pulang nanti bawa oleh-oleh. Ini bentuk hadis peduli. Jadi pulang dari kampung itu keingat tetangganya, jamaah masjidnya. Peduli terhadap fakir miskin, anak yatim, du'afa. Yaitu hakul muslim alal muslim. Nah, kalau ayatnya bisa jadi surat apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, ini dirangkai kan. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Mendustakan maksudnya ya beragama dia tidak sungguhan. Jadi kalau ada orang beragama Islamnya kok cuma sholat aja, puasa aja, dia tidak hiraukan apa yang dialami saudaranya, apa yang dialami tetangganya. Oh, berarti yukadzibu biddin. Apalagi kalau kita kaitkan namanya agama itu menyeluruh, tidak hanya diambil ibadahnya saja, tapi juga harus diambil muamalahnya, diambil akhlaknya. Termasuk ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa si pendusta-pendusta agama itu? Kelihatannya secara lahiriah jamaahnya si kenceng. Ahli masjid. Ibadahnya juga itu. Disebutkan
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang selama ini menolak anak yatim. Anak yatim keleleran, terlantar, tidak mau ngurus. Apalagi mentang-mentang anak yatim dan anak terlantar janda diurus negara. Dia tidak mau mengurus. Nah, ini. Maka kalau ingin membuktikan secara konkretnya, berarti di sekitar kita, di sekitar Masjid Al-Amin, kita tengok siapa ya di antara jamaah ini yang anaknya yatim ya. Gitu. Maka masjid ya Pak DKM, Pak Aris harus betul data ini siapa jamaah kita yang punya anak yatim ya. Nah, itu biar fungsi masjid itu, fungsi diri kita itu jalan. Didata. Kalau di sekitar Masjid Al-Amin tidak ada anak yatim, biar ayat ini itu terjalani oleh kita, maka terus jangkau. Di luarnya Al-Amin, kira-kira anak yatim mana ya? Kalau di luarnya agak susah lagi, yayasan yatim banyak sekali, pesantren banyak sekali. Atau bapak-bapak yang tergabung dalam pesantren Fathan Mubina, bisa juga. Nah, selama ini kita pernah alokasikan ke sana apa enggak? Biar untuk membuktikan kesungguhan iman kita, kesungguhan beragama kita. Biar surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu ini. Terus apa lagi? Saya singkat. Masih panjang? Cukup. Cukup kan? Nah, cukup ya. Baik, jazakallah pemaparan untuk tema kita pada. Silakan untuk Bapak Ibu yang akan bertanya untuk pertanyaan yang langsung, silakan. Kalau tidak ada yang mau langsung, nantinya ada di chat, bisa saya bacakan. Pak Rahmat, mau bertanya. Pak Rahmat udah nulis tuh. Oh ya, boleh saya bacakan dulu ya untuk pertanyaan pertama, Ustaz, dari Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat. Apa batasan makanan berbuka yang dinilai mendapat pahala puasa orang tersebut? Apakah dengan cukup air segelas atau makanan kecil saja itu sudah bisa atau harus sampai makanan besar? Itu Ustaz, pertanyaannya. Nah, kalau dilihat dari formal legalitasnya, sekedar seteguk air itu sudah namanya membatalkan orang puasa. Oleh karena itu bisa jadi bahwa kita mungkin bisa jadi malah dengan tenaga, bisa jadi. Misalnya di masjid sudah disediain air, tapi masih dikerdus. Sementara kita sudah jejer-jejer. Terus dia dengan tenaganya ngambil air di kerdus, kemudian dibagi-bagi. Nah, ini hitungannya juga dapat pahala itu. Loh, nanti pahalanya yang tinggi atau sedang atau rendah, itu hisabnya dari Allah Ta'ala, itu tidak ada yang ini. Jadi kalau ditanya apakah cukup air seteguk, cukup dengan korma satu atau bahkan secuil selama orangnya bisa buka atau bisa batal, sudah cukup. Cuma yang harus ingat orang yang diberikan kemampuan ketika ngasih korma secuil ya cukup, dengan orang yang sama ini ngasih satu kerdus gede, ya tentu hitungannya beda. Sama ilustrasinya begini, sama-sama ikut sholat jamaah. Yang satu jamaahnya dari awal banget, begitu imam takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung di belakangnya nyusul dia. Kemudian ada orang di saf yang kedua, imamnya sudah takbir, imamnya sudah baca Fatihah, dia masih mondar-mandir aja. Masih guyon aja di pikiran. Begitu mau rukuk, terus dia mau nyusul.
Allahu Akbar. Maka kalau dihitung-hitung, statusnya adalah berjamaah juga. Pahalanya berapa? Sama. Yang di depan ya 27 derajat, yang main-main dulu yang juga 27 derajat. Cuma derajatnya orang yang depan dengan derajatnya orang belakang tadi beda. Gitu. Jadi kalau statusnya legal formalnya sudah mendapatkan, tetapi kualitasnya, maka sebaiknya ya tinggal dikembalikan kepada kemampuan kita. Kalau seandainya kemampuannya terbatas, saking terbatasnya, karena dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya, dia hanya mampu ngasih bukaan terhadap saudaranya dengan air segelas. Maka walaupun dengan air segelas, itu nilainya adalah peduli. Gitu. Saking kepikirannya terhadap saudaranya. Syukur-syukur selain peduli, ternyata yang dibuat buka puasa, air ya iya, kurma ya iya, makanan kenyangnya juga iya, bahkan persediaan nanti untuk habis tarawih juga ada. Ini komplit ini. Takjil, iftar, berendat. Bahkan selain ini, untuk persediaan besoknya juga ada. Maka pahalanya malah berlipat-lipat. Oleh karena itu, saya nasihatkan diri saya dan semuanya, kalau memang kembalikan pada dirinya. Kalau memang kemampuan dan kekuatannya bisa memberikan lebih, maka jangan sampai kepikiran begini. Ternyata cuma air seteguk sudah mendapatkan pahalanya orang yang puasa. Ngapain saya harus banyak-banyak? Ini terganggu ini. Kayak tadi itu fadilah sholat di Masjidil Haram, gitu. Jadi harus karena nanti ya balik dalil umumnya in ahsantum li anfusikum. Hanya atau yang lebih mudah lagi, laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Atau yang bapak hafal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Begitu. Oleh karena itu, kalau seandainya sangat terbatas kemampuan kita, jangan sampai lewat pedulinya terhadap saudaranya, walaupun kepedulian itu secara lahiriah cuma bisa dikonkretkan dengan kurma secuil. Tapi kalau mampunya kurma sekerdus, ya jangan sampai yang sekerdus itu diumetin di rumah, yang secuil buat ustadz. Ya, jangan. Ya. Wallah ta'ala. Itu Pak Rahmat ya. Nah, gitu. Ya. Ini nyambung nih Ustaz untuk pertanyaan kedua dari Pak Hari Wahyudi. Itu kan siapa? Untuk Hari Wahyudi. Oh, Pak Yudi ya, Pak Yudi. Ahlan Pak Yudi. Itu makan Ustaz ya, untuk memberi makan saat berbuka puasa. Tapi bagaimana kalau yang memberi makan sahur, Pak Ustaz? Memberi makan sahur, apakah mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang makan berbuka juga, kan? Nah ini harus betul. Nah ini bagus ini pertanyaannya sangat bagus. Jadi dikiaskan. Jadi kalau dilihat dari diusut-usut nilai substansinya, itu adalah peduli. Saya membandingkan hadis ini dengan hadis ya apa ya misalnya. Dengan hadis, nah ini. Tapi belum dapat hadis yang cocok langsung. Orang perempuan kalau mau keluar harus minta izin pada suaminya. Harus minta izin suaminya. Tapi ini sejatinya juga sama. Walaupun hadisnya bunyi begitu. Seorang laki-laki hendaknya kalau keluar-keluar pamitan juga izin biar ketahuan. Jangan sampai mentang-mentang karena dia tidak istri terus hadis tersebut tidak berlaku. Sama juga ayat yang lain tidak hadis. Untuk memperlakukan yang lain. Misalnya begini. Wa ashiruhunna bil ma'rufi. Ini ayat Nabi ayat Al-Qur'an. Wa ashiruhunna bil ma'rufi. Dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Bil ma'ruf.
Gauli tentunya tidak hanya gaul gaul hubungan ya, tapi juga ma'asyirnya masih makan, masih ini, pokoknya memperlakukan. Nah ini tidak hanya berlaku untuk suami ke istri. Akan tapi kalau dalam tafsirnya nanti dibalik wakadzalika, dan begitu juga seorang istri mempergauli suaminya dengan yang baik. Itu nanti. Maka berdasarkan contohnya banyak, tidak hanya ayat dan hadis itu. Contohnya banyak itu. Maka walaupun secara tekstual, secara tekstual tidak disebutkan sahurnya, namun secara lainnya tekstual itu banyak, kontekstualnya itu memberikan sahur juga sama. Apalagi memberikan sahur kan memberikan modal awal, walaupun tidak disebutkan. Nah, nanti kalau dalam kesempatan yang longgar, saya hadirkan beberapa contohnya, hampir semua contoh begitu. Nah, tidak kok hanya, oleh karena itu hadis itu tidak hanya letterlet satu harfiahnya saja. Jadi bisa jadi hadis ini kalau ditafsirkan lanjutannya itu bisa jadi berbunyi man sahara shaim, barang siapa yang berikan sahur. Atau paling tidak begini, jangan sampai terus pemahaman begini. Kita jamaah lamin atau jamaah Darul Jannah misalnya. Darul Jannah ketika dijadwalkan DKM pas iktikaf, Bapak nanti insya Allah dapat amanah jadwal untuk ngasih sahur orang-orang yang iktikaf ya. Terus protes, saya nggak mau kalau ngasih sahur, yang saya mau adalah ngasih bukaan. Oh, gitu. Ya. Oleh karena itu ini apalagi pedulinya. Jadi saya beristihad atau melalui pemahaman hadis yang ada, saya bahwa orang yang ngasih buka, yang ngasih sahur orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang menjalankan puasa. Dan terus kemudian apalagi yang bagus malah yo ngasih sahur, yo ngasih buka, wah malah gini. Allah Ta'ala a'lam. Jadi dapat sama kayak orang ngasih buka puasa. Baik. Untuk selanjutnya, Ustaz, pertanyaan dari Pak Adi Sofyan. Ketika kita ingin peduli terhadap saudara kita, tapi dana kita terbatas, mana yang lebih diutamakan? Saudara yang jauh atau tetangga terdekat, Ustaz? Ya. Nanti itu ada beberapa faktor luar, kondisinya. Kalau tetangga dekat, alhamdulillah dilihat dari lahiriah, kok berada, ada begitu. Dari mana taunya ada? Dilihat dari fisik rumahnya, dilihat dari gaya hidupnya, dilihat dari kendaraannya. Itu ada beberapa faktor. Tapi kalau seandainya normalnya maksudnya diadu, kekuatan kondisinya sama, nah ini baru berlaku. Itu ini pernah saya sampaikan juga ini. Kebetulan saya membawa dokumen kita pernah ngaji dalam Riyadhus Shalihin, itu dijudul Qada'u Hawaijul Muslimin, kalau masih pada ingat. Menunaikan hajat-hajatnya orang Islam. Itu ayatnya bunyi begini. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil. Kalau dilihat dari urutan normalnya, tingkat peduli kita, tingkat perhatian kita, apa yang kamu infakkan, apa yang kamu pedulikan, apa yang kamu kasih buka, itu adalah sebaiknya hendaknya kamu perhatikan falil walidaini, untuk kedua orang tuamu. Nah, bagaimana orang tua yang yang lebih afdal? Ya, kalau orang tuamu dekat ya malah lebih afdal lagi.
Kalau seandainya jauh bisa ditransfer. Nah, sekarang ada apa namanya faktor-faktor eksternal juga. Oh, ternyata kalau dilihat dari finansialnya, orang tuanya sangat berkemampuan. Kemampuan ada, persediaan ada, bahkan menumpuk, berlipat, dan sebagainya. Maka paling tidak, walaupun tidak berupa apa namanya materi, maka kita telepon, kita ini untuk menunjukkan peduli. Tingkat peduli ini nilainya juga tinggi, walaupun tidak secara fisik. Ya. Nah, berarti gimana? Kalau seandainya orang tua ada, ditelepon, Pak, gimana masih sehat kuat puasa ya? Pakai apa? Buka puasanya. Nah, sekarang itu tuh, ya. Wal akrobina dan kerabat. Nah, ini kerabat. Kerabat itu bisa diartikan kerabat darah maupun kerabat jarak. Namanya akrobin, itu para muasir, kalau dirunut dari lafalnya, dari kata korib. Nah, lafal korib ini, wal akrobin, ada yang mengukurnya dengan jarak. Jarak berarti kanan, kiri, depan, belakang kita. Tapi ada yang mengukur walaupun jauh, tapi dilihat dari darah, dari apa namanya, family dekat. Oleh karena itu, sebaiknya tidak usah diadu. Mana sebaiknya, mana sebaiknya. Tinggal nanti kita apa namanya, ini adalah sedekah yang baik, peduli yang baik, terus nanti diukur-ukur aja. Kalau seandainya kerabat secara family dapat, kerabat secara jarak juga dapat, maka ini yang jauh lebih diutamakan. Jadi misalnya ada kakak adik kita yang tinggal di dekat kita, oh malah dia dapat 2 poin itu. Bahkan kalau bisa mungkin walaupun tidak kerabat, karena dia dekat tinggalnya dengan kita, dapat. Sementara saudara kita yang jauh, walaupun kelihatannya jauh secara jarak, berhubung dia adalah kerabat juga dapat. Nah, kalau terbatas gimana? Ya udah langsung ijtihad aja. Oh, apa yang agak lebih mendesak adalah yang ini. Gitu aja. Jangan sampai terlalu dipertimbangkan seharian, karena ternyata terlalu mempertimbangkan itu malah nggak jadi. Ya. Misalnya saya terbatas ini. Misalnya saya ada duit 10.000 terbatas. Padahal di kota Masjid Al-Amin itu dibagi-bagi, misalnya ada pembangunan masjid, ada kegiatan dakwah, ada fakir miskin, ada apa namanya yatim, duit 10.000. Dia mikir ini cemplung yang sini, cemplung yang sini, cemplung yang sini ya gitu. Langsung aja di benaknya, duit ini 10.000. Kalau seandainya bisa dicuel-cuel bikin ya ini, 10.000. Kayaknya dalam laporan ini masjid lagi renovasi masjid, nah gitu. 10.000 masjidnya baru direnovasi, baru jadi megah, bagus, sudah lengkap. Bahkan kipasnya sudah lengkap, bahkan ditumpuki lagi dengan AC. Wah, lebih-lebih ini kalau pembangunan. Berarti yang kurang apa ini ya? Oh, kayaknya ini jamaahnya, kesejahteraannya yang belum. Gitu. Oleh karena itu, kembalikan lagi, kalau seandainya sangat terbatas, yang ada kemampuannya, langsung dihitung aja. Ya. Pertimbangkan sejenak. Kalau seandainya yang faktor-faktor itu mengumpul, malah bagus. Faktor dekat dia tinggal, faktor dekat dia family atau keluarga, malah bagus. Kalau seandainya tidak, maka ya dua-duanya dapat keistimewaan tersendiri. Wallahu ta'ala. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Saya nanya, minta izin Pak Ustadz. Ini bagaimana etika orang yang mendapat perhatian, Pak? Ya kita bisa melihat dalam sejarah misalnya ketika Nabi memberi makan orang Yahudi buta itu kan seperti nggak beretika gitu ya. Terus
kepada, kalau nggak salah itu Sayyidita Umar ya, yang membuli kepada Umar ya, kalau nggak salah ya, yang kurang perhatian. Terus kita apakah orang miskin itu boleh menuntut meminta kepada lembaga resmi atau pada orang yang dianggap mampu begitu ya. Terus juga Siti Aisyah difitnah kan Bakar atau Umar ya, yang menghentikan kebiasaan bersedekah kepada orang yang fitnah Siti Aisyah. Itu artinya juga kepada orang yang beri sedekah itu juga ada godaan jika tidak diterima kasih atau apa. Terus ini tambahan tadi, apakah kita punya, boleh nggak ada tradisi minta oleh-oleh tadi? Itu kan seperti meminta-minta tadi ya, minta oleh-oleh dong gitu. Kalau ngasih oleh-oleh kan memang bagus ya, tapi kalau minta oleh-oleh ini gitu. Itu aja tadi. Terima kasih. Ya, kasih tadi. Semuanya dari sekian pertanyaan, ada berapa tadi? Pertanyaan 3 ya? Atau berapa tadi? Tapi walaupun 3 kayaknya menjurusnya ya kasus. Jadi nanti juga akan dihukumi dengan hukum kebiasaan. Normal, kebiasaan di situ. Karena kebiasaan itu menjadi al-adah muhakkamah. Saya runut dari yang pertama, apakah orang yang tidak mampu bisa menuntut? Kalau dilihat dari ayatnya, hakun lis-sa'ilin. Ada haknya bagi orang-orang yang kekurangan. Sebetulnya kalau dilihat dari di sini, berhak namanya hak itu kan bisa diambil, ya bisa diminta. Bisa diminta. Kejadian di saya juga. Saya ketika jadi mahasiswa, karena dulu di awal-awal belum dapat beasiswa, saya merasa bahwa saya kekurangan. Sanggup untuk belajar tidak ada. Kiriman dari rumah tidak ada, karena memang dulu dari rumah izinnya sudah berani sendiri. Kalau seandainya keluarga ada kemampuan baru ngirim. Tapi sejauh yang saya ingat ya, karena dengan keterbatasan keluarga memang sudah siap. Maka dengan posisi seperti itu saya minta boleh hak, karena merasa saya punya hak. Yang tidak bagus itu adalah tidak jujur. Nah, ini jujur. Jadi kalau orang-orang, jadi di sekeliling kita ini, malah bagus, malah membantu DKM kalau menurut saya. Tapi bukan berarti terus menanamkan mental nuntut terus, tidak ya. Jadi tetap dia normalnya keseharian bahwa dia harus berusaha, ikhtiar, dan sebagainya ya. Itu namanya kejujuran dari awal. Sudah jujur dari awal, sudah kerja, sudah ikhtiar, sudah tapi ternyata Allah uji dengan segala ikhtiar dan ininya jatuh. Jatuh ya tidak berhasil atau namanya usaha itu bangkrut. Maka dia boleh. Dia lagi butuh. Cuma yang afdol itu adalah, kan ada afdol ya, kalau seandainya nuntut itu boleh. Tapi ada yang afdol begini. Itu dalam surat Al-Baqarah. Tapi saya nggak hafal itu. Tapi redaksinya begini. Minat ta'afuf. Ada orang fakir miskin. Bahkan para ustadz misalnya. Kondisinya memang lagi kekurangan. Tapi walaupun dia dalam kondisi kekurangan, dia masih menjaga iffah. Jadi dengan kekurangannya itu dia tidak adukan kepada manusia. Kepada Allah. Biar nanti manusia itu sendiri yang tahu kondisi kita. Itu malah jauh lebih bagus. Jadi kalau kita sedekah kepada orang-orang yang seperti malah gini. Jadi saya ulang lagi tahapan-tahapan ininya ya. Jadi kalau ada orang yang kekurangan dan sebagainya, fakir miskin dengan segala, maka dulu ketika mahasiswa kita juga ada surat pengantarnya bahwa ini ada mahasiswa dalam kondisi yang tidak mampu. Biasanya bikin proposal, saya dulu melakukan sering juga. Apalagi di sana itu memang ada beberapa lembaga yang siap
menerima aduan-aduan begitu. Masjid juga begitu. Ternyata masjid di sana itu dibiasakan, semoga ditiru di sini juga. Membiasakan selain bank masjid, selain dan sebagainya, itu juga mengakomodasi anak-anak yang belajar. Ini juga begitu. Jadi oleh karena itu mungkin pelajar-pelajar sekarang yang di Libya, yang di mana begitu, kalau memang dia betul-betul dalam kondisi yang kurang, dalam kondisi yang ini, maka boleh maju kepada Pak Ketua DKM, Bapak, saya lagi kuliah di Setiu. Saya sering mengajukan begitu juga. Kalau ada mahasiswa yang betul-betul kondisi keluarganya, padahal dia juga sudah bekerja, tapi karena rezekinya ini, boleh bikin surat pengakuan, dan mungkin untuk memastikan atau untuk menguatkan pengakuan anak ini perlu ditimbali oleh ustadznya, maka biasanya ustadznya ngasih rekomendasi, ngasih tanda tangan bahwa anak ini betul-betul dalam kondisi kekurangan, anaknya baik, akhlaknya bagus, sekolah kuliahnya juga rajin. Oleh karena itu kepada bapak-bapak yang dermawan, yang muslimin, mohon dibantu, boleh kayak gitu. Jadi ngajukan proposal. Yang tidak boleh adalah sudah mampu tapi ngaku kurang aja, atau ngaku kurang ketika ya ini kadang kalau yang ngaji itu cuma yang mampu-mampu aja ya agak repot. Sebetulnya yang ngaji adalah yang mampu dan juga yang tidak mampu. Sehingga yang tidak mampu ini ketika ngaji jangan sampai bahwa selama hidupnya sudah ditanggung seakan-akan kalau sudah ngaduin ini nanti cair, ngaduin ini cair, tidak begitu. Harus naik kelas. Suatu saat emang betul-betul saya sudah kerja, berhubung nggak mampu, maka saya akan ngambil hak saya. Berhubung hak saya ini sudah saya ambil, kayaknya ini bisa jadi modal ini. Kapan saya gantian akan ngasih kepada orang yang tidak mampu. Harus begitu. Jangan sampai malah justru menumbuhkan rasa minta terus. Nah, ini penyakit-penyakit di sosial juga ini harus kita perhatikan. Karena saya dalam pengamatan saya, orang-orang peminta-peminta itu kadang sudah menjadi profesi. Maksudnya profesi, ketika dia jalan satu hari dapat segini. Walaupun yang ditumpuk, yang ditabung sudah banyak, besok lagi. Ini ketika orang seperti itu, berarti perhatian kita jangan sampai cuma peduli terhadap finansial saja berarti. Jadi kalau pertanyaannya boleh enggak, menurut itu boleh. Tapi sebaiknya kalau dia menjaga iffah, maka sebaiknya tidak usah diajukan, cukup dengan mengadu kepada Allah. Semoga Allah yang gerakkan hambanya yang lain, sehingga tiba-tiba tahu kondisi kita. Itu malah jauh lebih begini, hitungan akhiratnya. Terus yang lain tadi Pak ya? Sudah cukup atau yang lain tadi apa? Ya, godaan terhadap para pemberi kan kadang-kadang memang juga keikhlasannya itu karena diberi kurang berterima kasih atau apa gitu. Ya. Nah, jadi memang ada jumlah begitu, jumlahnya. Nah, tadi saya contohkan tadi, kita yang dianugerahi lapang rezeki ngasih orang yang tidak mampu. Ternyata orang yang kita belas kasihani malah justru disalahgunakan untuk tutup, bahkan untuk juga, bahkan ketika diajak terawih nggak mau, nggak puas, ini kadang sakit juga. Cuma ya tadi tuh, berhubung kamu sudah peduli terhadap saudaramu, soal situ nggak mau puasa, kamu sudah dapat yang ngasih itu. Syukur-syukur yang kamu pedulikan, kamu kasihkan tidak hanya materi, maka memang pesan berikutnya harus ada unsur dakwahnya. Jadi selain ngasih, jadi suatu saat Bapak jamaah Al-Amin ya, suatu saat kalau ada mahasiswa kita atau santri kita, kalau menghadap Bapak-Bapak misalnya, selain ngasih amplop atau ngasih finansial, nanti pesan lagi, kuliahnya yang rajin ya, pas mata kuliahnya Pak Ustadz Sodik, hadir apa enggak, nilainya berapa, malah bagus. Oleh karena itu dulu, ketika kita jadi mahasiswa, selain mengajukan proposalnya itu dilampirkan nilai juga. Nah, ini untuk menunjukkan kesungguhan. Jadi selain bapak-bapak peduli secara finansial,
itu juga peduli terhadap mental dan ininya. Itu malah unsur dakwah. Nah, saya ingat yang pertanyaan terakhir tadi itu. Kira-kira kalau minta oleh-oleh itu boleh atau enggak? Ya, boleh. Boleh ya. Apalagi saya psikologinya di kita-kita itu, psikologinya di kita-kita itu malah justru untuk mengakrabkan. Jangan lupa loh oleh-olehnya ya. Cuma suatu saat kalau seandainya kita baca bahwa canda, bukan candaan ya, oleh-oleh itu kok membebani, gitu ya, membebani, maka urungkan. Misalnya, membebani. Nah, misalnya suatu saat bapak-bapak bisa tanya ke saya, Pak Ustadz nanti apa namanya, pulang apa enggak? Pulang apa di Pati itu yang ini? Bandeng. Nah, bandeng. Jangan lupa ya oleh-olehnya ya. Itu bahasa-bahasa seperti itu bahasa-bahasa tidak yang hitam di atas putih, tidak ya. Bahasa untuk ini karena bahkan kalau saya yang digitukan malah cenderung untuk memotivasi saya biar ketika pulang nanti malah gak ingat saudaranya. Tapi nanti ukur sendiri aja. Wah, saya mau utarakan nanti malah ustadznya namanya kebebanan nanti. Ya, berarti urungkan aja. Oleh karena itu kadang setiap kita kan yang kita bilangin begitu kadang pilih-pilih kan. Tidak kok semua yang mau mudik terus dibegitukan. Kadang begitu. Oleh ya berarti peduli kita terhadap jamaah sudah menangkap. Oh yang ini harus kita bahasain begini. Yang ini harus kita. Oh kalau Pak Dedi orangnya sudah dekat dengan saya rangkulan, nah ini kalau orangnya di anu enak ini. Nah, anu loh ya, bawain oleh-oleh ya. Nanti kalau ngasih oleh-oleh yang benar, jangan oleh-oleh cuma ladarnya. Nah itu enak aja kayak gitu. Tapi kalau yang lain yang dilihat dari kesehariannya nggak gimana dan sebagainya, ya jangan. Ya berarti dibalik. Kapan Pak mudik? Jadi mudik atau pulang kampung ini? Nah, agak gitu kan, biar akrab. Jadi mudik atau pulang kampung ini? Ya udah, apa namanya? Semoga selamat, selamat dari awal sampai akhir, sehat walafiat, tidak ada kendala. Soal oleh-oleh berarti tahan. Itu aja kalau saya melihatnya di hubungan sosial interaksi. Baik Ustaz, cukup Ustaz. Nah, Saya jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Sadiq Ahmad yang telah memberikan paparannya dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari para jamaah. Untuk terakhir, kami mohon Ustaz untuk memimpin doa penutup untuk kajian kita pada hari ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wah, soal doa ini juga harus mendapatkan kajian dan penegasan khusus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa doanya orang yang puasa sangat dikabulkan. Oleh karena itu, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, jangan sampai disia-siakan kesempatan doa kita dikabulkan oleh Allah, baik itu dipandu seperti ini maupun dalam kesendiriannya. Saya ingatkan, jangan sampai doa orang puasa cuma dhahabadzoma'u. Jangan sampai cuma Allahumma lakasumtu. Tapi doakan juga orang tuanya, anak-anaknya, kondisi bangsanya, negerinya, termasuk pandemi ini dan sebagainya ya. Betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan doa, mumpung doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keinginan maksud baik kita diberikan sehat walafiat, keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, bisa beribadah, istiqomah, terus tidak ada henti-hentinya sehingga nanti kapanpun kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah, dengan namamu maka semoga tidak ada makhlukmu yang membahayakan kami, walaupun dalam kondisi wabah, dalam kondisi bala, kondisi ujian seperti ini. Semoga Engkau selamatkan diri kami, Engkau selamatkan keluarga kami, Engkau selamatkan saudara-saudara kami, Engkau selamatkan umat Islam, sehingga masih bisa istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma a'inna ala dzikrika husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau itu Maha Pengampun, Engkau itu Maha Pemaaf. Oleh karena itu, maafkan diri kami. Oleh karena itu, ampuni dosa-dosa kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, mohon Engkau berikan nikmat sehingga Engkau berikan kekuatan lahir batin untuk bisa terus tilawah, sehingga dalam kondisi seperti ini kita diberikan kekuatan oleh Allah bahwa hatam tilawahnya, hatam pemahamannya, dan hatam pengamalannya Engkau berikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Quran akan menjadi teman kita di akhirat, akan menjadi penyelamat kita di akhirat, menjadi syafaat kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Lagi jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Shadiq Ahmad yang telah memberikan kajian kuliah duha pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara pada hari ini. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Untuk diingat, untuk setiap Kamis malam selama Ramadan, insya Allah kita mengadakan kuliah tarawih, dan hari Sabtu pagi kita mengadakan kuliah duha. Demikian, mari kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.